Misteri horor suara dari penghuni kamar asrama sebelah. Pengalaman horor seseorang yang sedang berkunjung ke tempat salah seorang teman yang tinggal di asrama kampus. Hari pertama, Dian baru saja tiba di kota S, lantas menuju kosannya untuk beristirahat. Pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, Dian beranjak untuk pergi ke asrama tempat tinggal Pika saat itu. Pika merupakan salah satu mahasiswa asal luar pulau yang sedang menempati asrama kampus yang baru dibangun tahun ini. Dian mengetuk pintu kamar 203 yang ditinggali Pika. Pika menyambut baik Dian yang merupakan teman sekelasnya di kampus. Mereka berbincang dan mengikuti ujian daring bersama di kamar asrama Pika. Dian sengaja ke tempat Pika selain mencari tempat berbincang, salah satu juga agar mendapat wifi yang dapat digunakan di asrama itu. Ujian daring pun berakhir. Dian merasa kagum dengan interior kamar asrama yang mirip apartemen itu. Di tengah-tengah kekagumannya, Dian mendengar sayup-sayup suara langkah kaki. Penasaran, Dian menanyakan hal itu kepada Pika. Pika lalu memberi isyarat agar Dian mendekat dan mengatakan bahwa gangguan seperti itu sudah biasa terjadi. Masih diliputi penasaran oleh cerita Pika yang tertahan, Dian pergi untuk memenuhi sebuah urusan, lantas kembali lagi untuk mengetahui lebih jauh. Saat Dian kembali datang ke kamar Pika, keduanya lantas membahas cerita penghuni sebelah yang belum dihuni sampai saat ini. Saat mereka berbincang, terdengar suara semprotan pengharum toilet, suara air kloset, hingga langkah kaki yang sedang berjalan keluar. Suara tersebut terdengar jelas dari kamar yang seharusnya masih kosong. Pada sekitar pukul 18.50 waktu Indonesia Barat, suara aktivitas itu semakin keras terdengar, hingga akhirnya berhenti dan membuat keduanya menghela nafas panjang. Tak lama, pintu kamar Pika diketuk dari luar. Dian menoleh tegang. Pika mencoba mendekat untuk memastikan sesuatu. Ketukan tersebut ternyata dibuat oleh Vera. Ia sudah berencana datang untuk menemui Pika di tempatnya. Pada akhirnya, di kamar itu terdapat 3 orang mahasiswa yang sedang berkumpul membahas tugas kuliah dengan kegiatan lainnya. Sampai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Dian diminta untuk tinggal semalaman di kamar asrama Pika sebab sudah terlanjur larut malam jika akan pulang. Sesekali suara aktivitas terdengar di kamar kosong itu. Vera yang juga mengetahui hal itu malah membuat topik horor dengan kedua temannya, membahas asumsi-asumsi tentang misteri suara yang sering terdengar di kamar tersebut. Pukul 21.25 waktu Indonesia Barat, Pika dan Dian memutuskan untuk keluar membeli makan, turun untuk mengambil motor dan berangkat. Sesampainya kembali di kamar, Dian ingin mandi, dan setelah selesai dan hendak keluar, terdengar ribut-ribut di sebelah. Sesekali suara itu terdengar, tetapi ketiganya berusaha untuk abai lanjutkan makan malam. Namun tempo suara semakin cepat dan semakin keras. Suara langkah kaki, stop kontak, penyedot debu, gemericik air, serta kloset terdengar semakin jelas. Tak berlangsung lama kelamaan tempo-tempo itu melambat serta menghilang.
Pika, Vera, dan Dian masih beraktivitas, mengerjakan tugas dan mengobrol tentang kegiatan selama perkuliahan. Hari kedua Dian berangkat ke kampus dari kosan. Malamnya ia kembali ke asrama Pika dan berencana untuk menginap di sana lagi. Tiba pukul 18.35 waktu Indonesia Barat, di kamar asrama Pika terdengar gemercik air di kamar sebelah. Dian merasa disambut. Dian bertanya, apakah suara itu sering, sangat mengganggu? Saat Pika pulang dari kampus, ibu asrama menelepon agar Pika kembali menggeser meja di atas. Namun Pika membantah, dan kebetulan ruangan ibu asrama tepat berada di bawah kamar Pika. Ibu asrama pun mencurigai kamar di sebelah kamar Pika. Ramai kamar Pika dengan kedatangan teman lainnya. Setelah semua kembali sunyi dan menyisakan Vera, Pika, dan Dian, suara yang mengganggu itu kembali muncul. Ketiganya mencoba untuk diam, tak bersuara dan menyimak. Krek! Terdengar suara meja yang digeser. Tak tahan, Vera keluar dan kembali ke kamarnya. Akhirnya, di kamar itu hanya tersisa Pika dan Dian. Pika sedang asik dengan handphone dan earphone di telinganya, sedangkan Dian yang masih sibuk dengan laptopnya. Sudah pukul 12 malam, suara-suara masih terdengar semakin jelas. Dian melakukan sambungan video dengan salah seorang teman bernama Eki. Tetapi sepertinya Eki tidak mendengar suara-suara tersebut. Hingga tiba-tiba suara mendentum paling keras dibandingkan sebelumnya dan Eki pun menyaut. Dian membantah dugaan. Eki terkejut merinding. Ia pun merasa perlu untuk pamit tidak melanjutkan sambungan video lagi. Suara aktivitas semakin riuh tak henti. Suara baru terdengar seperti suara pintu lemari yang terbuka dan beberapa ketukan dari dipan kasur. Krek, krek. Suara itu tak mau berhenti dan semakin jelas. Memaksakan diri untuk tidur, Pika mematikan lampu. Dian menyelesaikan pekerjaan di laptopnya. Mereka berdoa, suara akhirnya menghilang. Hari ketiga dini hari, Dian bangun dan pamit untuk kembali ke kosannya. Mengingat esok hari Dian akan pulang kampung, ia berencana mengantarkan barang milik Vera yang ada di kosannya. Kembali lagi ke asrama, ternyata Vera ada di kamar Pika. Lantas Dian mengetuk kamar Pika. Belum sampai masuk kamar, suara ketukan meja dari kamar sebelah terdengar kembali. Kedua temannya menghibur dengan mengobrol berbagai topik. Tak lama, Dian memutuskan untuk cepat kembali ke kosannya. Dan esoknya, Dian pulang kampung ke halamannya menyusul kedua temannya itu. Dan gangguan-gangguan suara itu masih mereka ingat sampai saat ini.